Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang menentukan jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan diskriminan atau D, di mana D lebih besar dari 0, mempunyai dua akar yang real dan berlainan. Jika D sama dengan 0, maka ia mempunyai dua akar real yang sama atau kembar. Jika D lebih kecil dari 0, maka akar-akarnya hayal atau imajiner atau tidak mempunyai akar-akar real, di mana rumus D adalah D kuadrat kurang 4AC. Nah, jadi di sini D adalah diskriminan ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contohnya, tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat di bawah ini. Yang pertama nih, contohnya X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita harus tahu dulu bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, jadi A di sini adalah 1. Ini 1 di sini ya. B adalah 3, ini B. C adalah 2. Ini C. Nah, kita yang ditanyakan mengenai jenis akar dari persamaan kuadrat, di mana jenis-jenis akar itu ditentukan dari diskriminannya. Maka jika lebih besar dari 0 atau sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0. Jadi pertama kita harus masukin dulu ke rumus dari D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, D sama dengan B kuadrat kurang 4A dikali C. Jadi D di sini adalah, B kan sudah kita dapat ada 3. 3 kuadrat dikurang 4 dikali dengan A. Nah, itu 1. Terus dikali dengan C. C-nya itu 2. Kita sederhanain, jadi 3 kuadrat itu berarti 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9 ya. 9 dikurang 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. Berarti 9 dikurang 8. Jadi D di sini adalah 1. Nah, barulah dari sini kita lihat D adalah 1. Berarti kalau D lebih sama dengan 1, itu artinya D lebih besar dari 0 kan? Nah, jadi D lebih besar dari 0. Di mana? Maka X kuadrat tambah 3X tambah 2, kalau lebih besar dari 0, mempunyai dua akar yang real dan berlainan. Maka X kuadrat tambah 3X tambah 2 mempunyai dua akar real dan berlainan. Nah, contoh yang kedua itu X kuadrat kurang 8X tambah 16 sama dengan 0. Yang ditanyain mengenai sama yang kayak tadi, menentukan jenis akar dari persamaan kuadrat. Nah, jadi kita tentuin dulu A, B, sama C-nya. Jadi A di sini 1 ya di sini. Ini kan 1X kuadrat. 1. B-nya adalah nih, negatif 8. C-nya 16. Nah, kita masukin ke rumus D, di mana D adalah B kuadrat kurang 4A dikali dengan C. Jadi, D adalah B tadi min 8. Negatif 8 dikuadratkan kurang dengan 4 dikali dengan 1. Ini A-nya 1, C-nya 16, berarti dikali 16. D adalah negatif 8 kalau dikuadratkan itu berarti artinya negatif 8 kali negatif 8. Kan negatif kali negatif positif ya hasilnya. Jadi 8 kali 8, 64. Kita kurangin dengan 4 kali 1 kali 16. Berapa tuh? 4 kali 1, 4. 16 kali 4, kita coba cari ya. 16 dikali 4. 4 kali 6, 4, 2, 4 kali 1, 4, 4 tambah 2, 6. Jadi di sini 64. Nah, D sama dengan 64 kurang 64, 0 ya. Nah, jadi D sama dengan 0. Nah, kita ingat-ingat tadi dengan sifat dari diskriminan tadi. Kalau D sama dengan 0, maka X kuadrat kurang 8X tambah 16 sama dengan 0 mempunyai dua akar yang sama atau kembar.
Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga. Soalnya itu 3x kuadrat dikurang 2x tambah 4 sama dengan 0. Penyelesaiannya sama yang kayak tadi ya. Kita tentuin dulu A-nya 3, B-nya negatif 2, C-nya 4. Dimana rumus diskriminan adalah B kuadrat kurang 4AC. B-nya tadi negatif 2. Berarti negatif 2 kita kuadratkan. Dikurang dengan 4 dikali 3 kali dengan 4 nih. Ini A, ini C. 3, 4. Baru kita sederhanain. Negatif 2 kalau dikuadratkan berarti artinya negatif 2 dikali negatif 2. Negatif kali negatif hasilnya positif ya. Nah, jadi 2 kali 2, 4. Dikurang 4 kali 3, 12. 12 kali 4, 48. Nah, jadi D adalah 4 kurang 48. Itu berarti artinya kita punya, misal nih, punya uang 4. Tapi kita punya utang 48. Nah, jadi kan utang kita sisanya tinggal negatif 44. Nah, negatif 44 kan berarti lebih kecil dari 0. Nih, dimana D kecil dari 0. Kalau D kecil dari 0, maka jenis akarnya itu ialah 3x kuadrat kurang 2x tambah 4 sama dengan 0. Akarnya hayal atau imajiner, atau tidak mempunyai akar real. Nah, tadi kan kita mempelajari tentang menentukan jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan diskriminan. Nah, yang sekarang kita akan mempelajari tentang karakteristik akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan koefisien persamaannya, di mana X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat yang bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C adalah 0. Maka ini rumus ada ke-6 sifat ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dapat dilihat di LKS halaman 24. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 3x kurang 1 adalah 0, tentukan X1 tambah X2-nya. Nah, kita lihat rumus dari X1 tambah X2 adalah min B per A. Kan bentuk umumnya tadi, bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka A adalah 2, ini 2 ya. B adalah 3, dan C adalah negatif 1. Nah, yang ditanyakan adalah X1 tambah X2. Rumusnya itu adalah min B per A. Min B atau negatif B dibagi dengan A. Tadi kan kita udah mencari tuh nilai A, B, C-nya berapa. Tinggal kita substitusikan aja. Jadi min B berarti negatif 3 per A. A-nya adalah 2. Jadi X1 tambah X2 adalah negatif 3 per 2 atau negatif 1 per 2. Nah, kita masuk ke contoh nomor 2, dimana yang ditanyakan adalah X1 kali X2. Nah, contoh yang kedua ialah yang ditanyakan adalah X1 kali X2. Nah, kan tadi bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Dengan persamaan kuadratnya ialah 2X kuadrat tambah 3X kurang 1 sama dengan 0. Nah, jadi sama seperti yang tadi, sama seperti dengan nomor yang nomor 1 tadi, bahwasanya A adalah 2, B sama dengan 3, dan C adalah negatif 1. Rumus dari X1 kali X2 itu kan adalah C per A. Nah, jadi kita tinggal substitusikan saja. C adalah negatif 1 dan A adalah 2, jadi negatif 1 per 2. Jadi jawaban dari X1 dikali X2 adalah negatif 1 per 2.
Itulah materi yang dipelajari pada pertemuan hari ini, yaitu tadi tentang diskriminan, contoh-contohnya, lalu karakteristik akar persamaan kuadrat berdasarkan koefisien persamaannya, dan contoh-contohnya. Jika ada yang tidak dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, dapat bertanya dengan Ibu di grup WA Matematika ya, di grup ya. Terima kasih.